Untuk itu saya akan membacakan pasal dari Injil Matius, pasal yang ke-1 ayat 18 sampai dengan 23. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, meskipun kami dari Gereja Ortodoks belum merayakan Natal, dan kami masih sedang dalam puasa, persiapan untuk Natal, tapi saya diminta untuk membahas tentang Natal itu, karena ini sudah mendekati waktu Natal. Apakah Natal? Natal itu bukan bahasa Indonesia. Natal itu berasal dari bahasa Latin natus, artinya kelahiran. Natal artinya hari kelahiran, sama dengan bahasa Arab maulud. Jadi Natal itu hari mauludnya orang Kristen, hari kelahiran, perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Banyak orang sekarang mempunyai teori yang macam-macam tentang Natal. Ada yang mengatakan Natal itu meniru-niru upacara agama kafir yang menyembah dewa matahari Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan. Pada hari raya Saturnalia dari hari raya bangsa Romawi. Oleh karena itu ada gereja-gereja tertentu yang percaya pada teori konspirasi ini. Saya katakan teori konspirasi karena itu tidak benar. Mereka tidak mau merayakan Natal. Dan orang yang pertama kali menyebarkan teori konspirasi ini adalah pertama kaum Protestan Puritan di Amerika dulunya yang sangat anti Katolik, sehingga perayaan apa saja yang mereka tidak dijumpai di dalam Alkitab atau mereka jumpai tidak diperintahkan Alkitab, tetapi dirayakan dalam gereja Katolik, mereka tolak. Juga pada abad 1920 ada seorang penulis yang bernama Hislop. Dia yang mempopulerkan ide bahwa tanggal 25 Desember itu hari raya dewa-dewa kafir. Hari lahirnya Dewa Krishna dari agama Hindu, yang ternyata orang Hindu tidak merayakan itu.
yang ternyata tidak ada agama Hindu merayakan Dewa Krishna. Ada yang mengatakan itu kelahiran dari Dewa Zoroaster, agama Zoroaster. Itu pun tidak dapat ditemukan. Itu hanya teori konspirasi. Nah kalau begitu, bagaimana sih asal-usul Natal itu? Di dalam sejarah gereja Ortodoks sejak abad pertama, Natal, hari kelahiran Yesus itu telah dirayakan bersama-sama peringatan hari pembaptisan Tuhan Yesus. Yang perayaan hari raya pembaptisan Tuhan Yesus itu sampai sekarang tetap dirayakan di dalam gereja-gereja timur, di dalam gereja Ortodoks. Untuk masa kira-kira 300 tahun, perayaan kelahiran Yesus dan perayaan pembaptisan Yesus itu dijadikan satu, dinamakan perayaan Epifania. Hari raya Epifania. Kira-kira abad keempat, hari raya ini dipisahkan. Hari raya Epifania dipisahkan, dirayakan pada setiap tanggal 6 Februari untuk tanggalan modern, tanggalan Gregorian. Tetapi dengan menggunakan tanggalan Yulian itu dirayakan setiap tanggal 19 Januari ya. Di mana pada saat itu umat akan membawa air dari rumah masing-masing untuk diberkati di gereja, yang air itu didoakan akhirnya dinyatakan sebagai air suci yang bisa dibawa pulang, digunakan untuk kalau ada orang sakit, ada diganggu roh jahat rumahnya, bisa diperciki dengan air suci ini. Nah, di dalam gereja-gereja timur yang lebih purba lagi, masih ada yang merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus dan hari pembaptisan Yesus itu secara bersama. Umpamanya gereja Armenia. Di dalam gereja Armenia sampai sekarang hari pembaptisan Yesus dan hari kelahiran Yesus dirayakan jadi satu. Gereja Ethiopia. Tahun 2000 saya pernah ke negeri ke Ethiopia, saya mengunjungi sana. Mayoritas umatnya adalah umat Kristen Ortodoks Ethiopia. Di situ mereka juga merayakan hari raya Epifania ini. Dengan hari raya Epifania itu menjadi hari raya yang terbesar, lebih besar dari Natalnya. Di mana orang akan saling siram menyiram dengan air, kayak di Thailand kalau ada upacara apa orang saling siram-siraman air itu. Di sana juga begitu, saya kebasahan waktu itu. Ketemu orang, ada mereka bawa timba, ember, disiram orang, siapa saja akan disiram. Itulah perayaan Epifania di negeri Ethiopia yang di dalam bahasa mereka disebut perayaan Timket. Jadi kalau begitu, Natal itu sudah ada sejak abad pertama. Hanya orang-orang ini tidak tahu karena gereja-gereja modern itu kan tidak tahu sejarah abad pertama. Nah kami yang dari gereja Ortodoks, yang memang asalnya dari zaman purba itu, kami tahu sejarahnya. Bahwa itu dirayakan pada waktu hari raya perayaan peringatan pembaptisan Tuhan Yesus. Akhirnya setelah hari raya kelahiran Yesus dan hari raya pembaptisan Yesus itu dipisahkan, hari raya Natal terutama di gereja barat menjadi hari yang sangat populer. Nah waktu itu ada seorang kaisar yang murtad menjadi penyembah berhala lagi. Namanya Kaisar Yulius Murtad. Dia ingin mengembalikan penyembahan dewa-dewa Romawi kembali di dalam kerajaan Kristen waktu itu, kerajaan Bizantium yang ibu kotanya ada di Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Nah pada waktu itu untuk
menyaingi perayaan orang Kristen yang makin populer ini, dia membangkitkan kembali perayaan Dewa Matahari, Sol Invictus, yaitu perayaan Saturnalia. Jadi berdasarkan sejarah ini tidak benar bahwa Natal diambil dari perayaan Dewa Matahari. Yang benar adalah Natal ada dulu dan itu menjadi populer, akhirnya disaingi dengan penyembahan Dewa Matahari yang merupakan kebangunan dari agama-agama pagan yang dilakukan oleh Kaisar Julian si Murtad. Nah, dikatakan juga bagaimana itu Natal Yesus lahir. Tanggal 25 Desember. Kan itu ada gembala-gembala di padang. Pada tanggal 20 Desember itu kan banyak salju, apa kambingnya enggak mati katanya gitu. Orang yang tidak tahu budaya waktu itu gampang dikecoh teori ini. Saudara harus tahu bahwa Bethlehem itu tempatnya tidak jauh dari Yerusalem, betul? Dan di Yerusalem itulah tempatnya Bait Allah. Di mana di Bait Allah itu imam setiap hari akan mengorbankan binatang, kambing, domba, sapi, ya. Nah, kalau setiap hari ada binatang yang perlu dikorbankan, akan sulit kalau sapi atau kambing itu didatangkan dari wilayah-wilayah lain di Israel. Oleh karena itu waktu itu di dekat Bait Allah itu, yaitu di Bethlehem situ, didirikan satu kandang untuk binatang-binatang ini yang tempatnya agak jauh dari Bait Allah. Nah, disitulah kambing-kambing itu dipelihara dan disitulah binatang-binatang itu dijaga supaya setiap saat paginya bisa dikorbankan. Jadi orang gembala itu bukan menjaga kambing biasa yang ada di lapangan, menjaga kambing yang dipersiapkan di situ yang tak paginya untuk dijadikan korban. Ya tentunya kalau ada kambing dan itu disiapkan untuk korban, pastilah ada semacam atapnya tempat tinggalnya kambing itu. Seandainya pun ada salju, ya tidak ada masalah. Tapi di Bethlehem itu kalau musim dingin tidak ada salju, betul? Siapa yang pernah ke Yerusalem pada waktu musim dingin? Enggak ada salju, kalau ada sedikit sekali. Bukan salju seperti Eropa. Jadi ini tidak menyangkal kemungkinan ada kambing-kambing pada hari raya di mana Yesus dilahirkan, yaitu bulan Desember. Nah, jadi kalau begitu saudara, teori-teori yang mengatakan tidak mungkin ada kelahiran Yesus bulan Desember itu ya cuma teori, bukan fakta yang mereka berusaha untuk mengacaukan iman orang percaya. Jadi hari Natal itu tidak ada kaitannya dengan perayaan pagan manapun. Hari Natal atau hari kelahiran itu memang perayaan Yesus Kristus yang sudah dirayakan di dalam gereja timur, di dalam gereja ortodoks, gereja purba sejak awal-awal ada kekristenan. Jelas? Selanjutnya, Santa Claus itu dari mana, Romo? Santa Claus itu produknya orang Kristen Amerika. Itu tidak ada dari awalnya. Apakah Santa Claus itu neneknya Tuhan Yesus?
Ceritanya begini, saudara. Santa Claus itu dulu ada orangnya sungguhan, yaitu Episkop Nikolaus. Episkop dari gereja Ortodoks. Tinggalnya di wilayah Turki sekarang. Beliau terkenal sangat dermawan, sehingga kedermawanannya itu dijadikan simbol kedermawanan Tuhan pada manusia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal bagi keselamatan manusia. Sehingga akhirnya orang Belanda membuat ini menjadi tradisi Natal mereka, di mana Episkop atau Santo Nikolaus itu disebut dalam bahasa Belanda sebagai Sinterklaas. Dan pada zaman itu, Sinterklaas itu kemana-mana diikuti hambanya seorang yang berkulit hitam namanya Piet. Sehingga dia disebut sebagai Zwarte Piet atau Piet si hitam. Nah, itu ketika Indonesia di bawah Belanda, kalau orang Belanda merayakan Natal selalu ada Sinterklaas, selalu ada Zwarte Piet. Akhirnya orang Belanda itu bermigrasi ke New York di Amerika. Membentuk komunitas sendiri di wilayah namanya New Amsterdam. Amsterdam baru di New York sana. Nah, dengan mereka berimigrasi ke New York, mereka juga membawa budayanya tentunya kan. Ya sama orang-orang Tionghoa dari daerah Cina Timur itu datang ke Nusantara yang membawa budaya dari tanah aslinya gitu kan. Orang Belanda juga begitu. Kayak orang Jawa yang sekarang di Suriname juga membawa budaya Jawa ke sana. Nah, orang-orang Belanda itu juga gitu. Di New Amsterdam mereka membawa budaya merayakan Natal dengan ada Sinterklaas dan Zwarte Piet dan pembagian hadiah. Suatu hari perusahaan Coca-Cola di wilayah New York baru saja akan memperkembangkan usahanya dan berusaha untuk membuat suatu iklan yang dapat menarik banyak orang untuk membeli produk Coca-Cola ini. Caranya gimana? Mereka tahu bahwa orang-orang Belanda yang imigran ke New Amsterdam ini mempunyai budaya Sinterklaas tadi. Budaya ini akhirnya diangkat oleh perusahaan Coca-Cola. Sinterklaas disebut sebagai Santa Claus. Sinterklaas diberi pakaian warna-warna perusahaan Coca-Cola. Warna apa itu? Merah dan putih. Jadi merah dan putih itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Tidak ada kaitannya dengan Natal. Itu kaitannya dengan iklannya Coca-Cola. Tahu sekarang? Nah, akhirnya iklan Coca-Cola itu ya memang laku laris. Akhirnya perusahaan Coca-Cola meraup keuntungan yang besar. Tapi akhirnya untuk membuat ini makin populer, akhirnya mitologi Santa Claus ini digabungkan dengan suatu mitologi bangsa Skandinavia. Mereka punya mitologi adanya namanya Papa Noel. Papa Noel ini tinggalnya di Kutub Utara, tempat dingin sekali. Setiap musim dingin Papa Noel itu akan naik kendaraannya, yaitu kendaraan kereta salju. Yang ditarik oleh rusa salju keliling seluruh dunia.
Nah, antara kebiasaan Papa Noel membagi-bagi hadiah ini dengan Santa Claus yang juga suka membagi-bagi hadiah dijadikan satu. Jadilah Sinterklasnya Coca-Cola dan Papa Noelnya Skandinavia jadi makhluk baru namanya Santa Claus. Jelas? Ada kaitannya dengan Natal enggak itu? Enggak. Natalnya sekarang maknanya hilang, Sinterklasnya yang ditinggi-tinggikan, pestanya apa? Pestanya belanja besar-besaran di toko-toko. Akhirnya semangat Coca-Cola membuat iklan itu berhasil dengan orang melupakan makna Natal menjadi makna komersial. Jelas? Jadi saudara yang merayakan Natal dengan Santa Claus dan lain-lain, saudara tidak merayakan Yesus Kristus. Saudara merayakan iklannya Coca-Cola. Nah, untuk itu saya ajak saudara setelah sadar bahwa saudara selama ini sudah ditipu oleh iklan tanpa saudara sadar, kembali untuk memahami makna dari Natal yang sebenarnya. Apa sih Natal itu? Natal itu bukan masalah hadiah, bukan masalah nyanyian jingle bell, bukan itu. Bukan masalah, ya malam suci masih ada kaitannya dengan kelahiran Yesus. Tapi yang lain-lain itu tidak ada kaitannya. Ya, pohon Natal, pohon cemara, ada dalam Alkitab, Yesus pakai pohon cemara, tidak ada. Itu adalah budaya Amerika, budaya Eropa, yang akhirnya dibawa ke Indonesia. Orang Indonesia tidak tahu bahwa itu aslinya hanya budaya, bukan ada kaitannya dengan iman. Orang Indonesianya ikut-ikutan sampai sekarang. Dan inilah yang direaksi dengan teori-teori konspirasi tadi. Sebenarnya kalau mereka tahu makna Natal yang sebenarnya, tidak ada teori konspirasi itu. Ya untuk itu, kita mau melihat maknanya Natal itu apa sih dari ayat yang kita baca tadi. Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayatnya 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Natal itu dimulai dengan mukjizat. Mukjizat tentang kelahiran seorang bayi yang tanpa campur tangan seorang laki-laki terkandung dari seorang perempuan yang masih perawan, yaitu Maria. Dan peristiwa ini bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Peristiwa ini adalah merupakan penggenapan dari nubuat yang sudah lama dinubuatkan sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Di mana dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita baca. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah, ini Allah berfirman kepada si iblis ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan. Terus? Antara engkau dan perempuan ini. Antara engkau, hai ular,
dengan perempuan ini. Maksudnya dengan Hawa. Terus? Antara keturunanmu Nah, antara keturunan si ular, siapa ini? Ada orang tanya, Romo, apa keturunannya iblis itu tuyul? Benda-benda katanya tuyul itu kecil-kecil. Bukan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 3, ayatnya yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular Nah, beludak, siapa keturunan ular beludak di sini? Orang Saduki dan orang Farisi yang akan membunuh Yesus. Mereka lah keturunan ular-ular itu. Dan iblis itu bapak mereka katanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 berbicara mengenai kelompok yang sama ini, Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, terus? Ia adalah pembunuh manusia." Nah, karena orang-orang Farisi dan Saduki ini ingin membunuh Yesus. Dan iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Maka mereka dikatakan sebagai keturunan si iblis, keturunan si ular. Kita kembali kepada Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Antara iblis dan Hawa, tapi juga antara keturunanmu antara keturunan iblis yaitu orang-orang Farisi dan keturunannya. dan keturunannya. Nya siapa di sini? Nya perempuan. Berarti nanti akan ada perempuan yang punya keturunan, artinya ada perempuan yang tanpa campur tangan laki-laki punya anak. Karena perempuan ini punya anak laki-laki tanpa campur tangan laki-laki, maka anaknya disebut anaknya. Di dalam budaya kita, nama marga, nama seh, nama keluarga itu diambil dari pihak papa atau pihak mama? Papa. Papanya Lim, ya anaknya Lim. Ya kan? Papanya Tan, ya anaknya Tan. Yang berarti secara budaya, anak itu keturunan perempuan atau keturunan laki-laki? Keturunan laki-laki. Nah, di sini ada keturunan perempuan. Yang menunjukkan nanti ada seorang bayi lahir bukan hasil pertemuan antara laki-laki dan perempuan, tapi semata-mata keluar dari perempuan itu sendiri, dan itulah membuat tentang kelahiran oleh perawan dari Yesus Kristus. Terus keturunannya si perempuan ini yaitu Yesus Kristus yang akan lahir akan meremukkan kepalamu, akan menghancurkan kuasa iblis, dan engkau akan meremukkan dan tumitnya. iblis akan meremukkan kakinya yang digenapi ketika kaki Yesus dipaku di atas salib. Ayat kecil ini menceritakan tentang Injil secara ringkas. Yesus akan lahir dari perempuan, Yesus akan dimusuhi orang-orang Farisi dan orang Saduki, Yesus akan menghancurkan kuasa iblis, dan Yesus akan disalibkan. Oleh karena itu, oleh para bapak gereja di zaman purba, ayat ini disebut dalam bahasa Yunani sebagai proto-evangelion atau Injil yang pertama.
Karena pemberitaan tentang kelahiran daripada anak perempuan ini telah diberitakan. Dan anak perempuan yang akan lahir ini selanjutnya dinubuatkan melalui keturunan Nuh. Kejadian pasal yang ke-8. Di dalam Kejadian pasal 9. Bentar. Ayatnya yang ke-25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Waktu itu Nuh sesudah keluar dari perahu, dari banjir besar, akhirnya Kanaan berbuat dosa. Bapaknya mabuk, minum anggur, telanjang. Bukan ketelanjangannya itu ditutupi, malah dicerita-ceritakan dengan bergurau kepada saudara-saudaranya. Nuh punya 3 anak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Siapa 3 orang anaknya ini? Sem, Ham, dan Yafet. Kanaan adalah salah seorang dari keturunan Ham. Tapi karena Ham yang berbuat mempermalukan bapaknya, akhirnya yang terkutuk adalah Kanaan, sebab Kanaan itu selama hidupnya bangsa Israel itu menghidupi cara hidup yang keji. Seperti nanti saudara bisa baca di dalam Imamat pasal yang ke-20. Moralnya tidak karu-karuan. Dan juga ibadahnya banyak dengan penyembahan berhala, perdukunan dan lain-lain. Seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12. Bangsa ini yang dikutuk, bukan seluruh keturunan Ham. Ham adalah nenek moyang bangsa-bangsa kulit hitam dan kulit gelap lainnya. Yafet adalah nenek moyang bangsa-bangsa kulit terang baik putih maupun kuning. Sem adalah nenek moyang bangsa-bangsa Semitik, yaitu bangsa Timur Tengah, Yahudi, Arab, Syriak, dan lain-lainnya. Nah, ketika Nuh keluar ini dan Kanaan berbuat dosa, dikatakan di dalam Kejadian 9 ayat 25 ini, Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Makanya bangsa Kanaan menjadi bangsa budak waktu itu, diperbudak oleh Israel. Dan sementara Israel tetap ada sampai sekarang, bangsa ini musnah. Tidak ada, kita tidak tahu kemana bangsa Kanaan itu sudah musnah. Terus lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. nah, mengenai Sem dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Sem. Yang berarti nanti hal-hal yang mengenai ketuhanan, hal-hal yang mengenai keagamaan, itu munculnya dari Sem. Oleh karena itu agama yang terbesar sekarang adalah agama yang memang berasal dari Sem ini. Apa? Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Terutama sekali nama Allah dipuji dari Sem ini adalah merujuk tentang datangnya Mesias
Yang berarti anak perempuan yang akan lahir itu nanti munculnya akan berasal dari turunan Sem. Dalam hal ini orang Israel. Oleh karena itu tidak mungkin Tuhan Yesus itu secara acak lahir dari Shanghai, tidak mungkin. Atau secara acak lahir dari Kenya, tidak mungkin. Karena dia akan lahir dari keturunan Sem. Dari Sem menurunkan anak-anak termasuk Ibrahim, Abraham. Maka keturunan itu nanti munculnya dari Abraham. Tidak mungkin dari yang lain. Karena ini sudah dinubuatkan. Sementara bangsa Yafet dikatakan di situ, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Yafet itu nenek moyang bangsa-bangsa kulit terang. Baik kuning maupun putih. Oleh karena itu kalau yang putih itu diperluaskan secara politik, bangsa-bangsa kulit putih itu yang secara politik menguasai banyak wilayah. Aslinya di Eropa, Amerika diduduki, Kanada diduduki, New Zealand diduduki. Wilayah-wilayah itu diduduki bangsa kulit putih yang memperluas kekuatan politiknya. Tapi karena yang diperluas kekuasaannya itu bukan hanya Yafet dari satu sisi, ada keturunan Yafet kulit kuning. Makanya kekuatan ekonomi munculnya dari bangsa-bangsa kulit kuning. Dimulai dengan Jepang, dilanjutkan dengan Korea, dan sekarang disusul dan tidak ada yang dapat menyaingi lagi, disusul oleh Tiongkok. Ini sudah dinubuatkan, saudara. Bukan suatu kebetulan. Makanya kepada anak-anak didik saya ingatkan, kamu tidak cukup hanya belajar bahasa Inggris sekarang. Kamu harus juga bahasa Mandarin. Sebab kedepannya yang akan berkuasa di dunia secara ekonomi itu bukan Amerika lagi. Amerika sudah ketir-ketir sekarang karena Tiongkok sekarang yang akan menguasai dunia. Kalian yang muda-muda harus belajar bahasa Mandarin untuk mengejar ketertinggalan. Bahasa Inggris baik, tapi suatu saat nanti yang akan berkuasa mendominasi di dunia adalah bahasa Mandarin. Pelajari bahasa Mandarin. Makanya saya kirim anak saya, anak angkat saya ya. Sekarang dia belajar di Beijing. Untuk apa? Untuk dia belajar bahasa Mandarin dan nantinya kuliah di sana. Sehingga nanti bukan saja dia bahasa Inggris, namun juga bisa bahasa Mandarin. Saya melihat dari nubuat ini. Akhirnya dari Sem ini berlanjut kepada Abraham. Di mana dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 18. Tolong bacakan. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu lah. Tidak dikatakan keturunan-keturunanmu. Tapi keturunanmu cuma satu orang. Jadi ini tidak menunjuk bangsa Israel. Tapi menunjuk ada satu orang. Yang membuat segala bangsa di bumi akan diberkati. Dan itu dijelaskan dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Kepada keturunan. Tidak dikatakan kepada keturunan. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan.
Tetapi Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi kalau begitu, Natal ini sudah dipersiapkan melalui nubuat demi nubuat, dari Hawa kepada Nuh, Nuh kepada Abraham, Abraham kepada Daud di dalam Yesaya 17 ayat 8. 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Sebentar. Kita baca dari tujuh ayat 14, maaf. 7 ayat 14 Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Ini yang dikutip dalam Matius 1 ayat 21 tadi. Tolong bacakan. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Mulai Yesus. ayat 20 deh. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kok anak darah? Perempuan muda kan tidak sama dengan anak darah. Perempuan muda kan bisa janda muda tapi tetap muda. Tapi perempuan. Betul? Tapi kok ini anak darah? Kalau anak darah jelas itu artinya orang perempuan belum pernah menikah. Kenapa? Apa salah kutip Matius? Tidak. Pada tahun 300 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia, orang-orang Yahudi itu yang banyak menjadi pemukim di kota Alexandria, Mesir. Pada zaman itu bahasa Ibrani sudah menjadi bahasa mati. Sehingga ya sama kebanyakan kita orang Tionghoa di Indonesia ini. Banyak yang tidak bisa bahasa dialek maupun bahasa Mandarin, betul? Orang Yahudi begitu juga. Mereka tinggal di Alexandria tidak dapat lagi berbicara bahasa Ibrani. Mereka menggunakan bahasa internasional di zaman itu, yaitu bahasa Yunani. Seperti orang-orang Tenglang di Indonesia ini, kalau di Sunda sana ya pintar bahasa Sunda, betul? Kalau di Jawa sana ya pintarnya bahasa Jawa. Orang Yahudi juga begitu waktu itu. Sehingga waktu itu kaisar dari Mesir yang bernama Ptolemeus Soter memerintahkan kepada para pemimpin agama Yahudi untuk menerjemahkan kitab suci mereka perjanjian lama dari bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani. Dan terjemahan itu dinamakan terjemahan Septuaginta. Artinya 70, sebab penerjemahnya ada 70 orang. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai anak darah itu dalam bahasa Ibraninya adalah Alma. Alma itu artinya perempuan muda. Tapi Alma di samping berarti perempuan muda yang sudah kawin atau bahkan punya anak, tapi juga mempunyai makna sebagai anak darah yang bahasa Ibraninya adalah Betulah. Entah karena apa,
para penerjemah pemimpin Yahudi itu pada waktu menerjemahkan kata-kata almah ini ke dalam bahasa Yunani, tidak menggunakan kata almah artinya almah, tapi menggunakan kata Yunani yang artinya kalau dalam bahasa Ibrani sama dengan betulah, yaitu kata parthenos. Kalau almah itu bunyinya nearis. Tapi dalam bahasa Yunani tidak digunakan kata nearis, kata betul atau kata parthenos. Nah, oleh para bapak gereja, ya mungkin itu bimbingan Roh Kudus untuk mempersiapkan nanti akan datangnya seorang anak darah yang memang akan melahirkan anak laki-laki. Jadi bukan kesalahan, itu memang bimbingan. Diyakini begitu. Itulah sebabnya ini tidak ada kesalahan, karena kata almah itu juga bisa mengandung arti betulah. Yang bahasa Yunaninya bunyinya parthenos, yang bahasa Indonesia bunyinya anak darah. Jelas ya? Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa Natal itu bukan suatu peristiwa yang tiba-tiba. Dan itu bukan cerita yang diambil jadi cerita dewa-dewi yang tanpa laki-laki punya anak. Tidak. Itu penggenapan dari nubuat perjanjian lama mulai dari Hawa, di mana akan ada anak keturunan wanita. Lalu ada lagi dari Yesaya, di mana anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki, namakan dia Emmanuel. Berarti kedatangan Yesus dengan lahirnya melalui Bunda Maria ini merupakan penantian yang sudah lama. Sejak zamannya Adam jatuh dalam dosa. Nubuat demi nubuat beribu-ribu tahun ditunggu sampai akhirnya nubuat itu tergenapi dengan lahirnya Kristus dari perawan Maria. Itulah sebabnya dalam gereja Ortodoks, untuk menunggu Natal itu kita dan menatal seenaknya sendiri, semau saya tanggal apa, tidak. Sebab penggenapan nubuat itu tidak datang sembarangan. Melalui peringatan-peringatan penungguan, itulah sebabnya maka hari menunggu ini disimbolkan dalam hari penungguan puasa selama 40 hari itu. Untuk memperingati bahwa datangnya Sang Mesias itu ditunggu oleh para nabi selama ribuan tahun. Maka kami di dalam gereja Ortodoks sejak zaman purba itu puasa lebih dulu 40 hari untuk memperingati ketika kedatangan Sang Mesias itu harus menunggu waktu yang lama. Dan juga untuk mempersiapkan diri supaya makna dari kedatangan Mesias itu betul-betul dapat diterima secara mendalam dalam hati. Dan yang ditekankan bukan hura-huranya, bukan nyanyi-nyanyinya, bukan makan-makannya, bukan hadiahnya, tetapi makna yang terdalam daripada kelahiran Sang Mesias ini. Dikatakan di dalam Matius 1 ayat 18 ini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan, belum menikah ini ya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maknanya apa mengandung dari Roh Kudus ini? Maknanya bahwa Maria yang belum ada hubungan dengan Yusuf sebagai suami, oleh mukjizat Allah melalui rohnya, ovum atau indung telur yang di dalam tubuhnya itu tanpa dibuai oleh buah laki-laki, itu dijadikan janin oleh kuasa Roh Kudus. Itu maknanya.
Jadi oleh mujizat Roh Kudus, indung telur di dalam rahimnya Maria, itu oleh kuasa Allah melalui rohnya diciptakan jadi janin. Akhirnya indung telur yang diciptakan jadi janin tanpa sperma laki-laki ini diambil oleh firman Allah, itu menjadi tubuh kemanusiaannya untuk dia bisa lahir ke bumi. Sehingga tubuh kemanusiaan Yesus Kristus itu disebut sebagai buah rahim Maria. Lukas pasal 1 ayat 43. Lukas 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ini Elisabet dibimbing Roh Kudus bernubuat. Diberkatilah engkau di antara Semua perempuan. semua perempuan. Mengapa? Karena tidak ada perempuan lain selain Maria yang ovumnya diambil, diciptakan untuk dipakai firman Allah yang adalah Allah menjadi tubuhnya. Ada? Tidak ada. Dia diberkati dari semua perempuan. Dia unik. Tidak ada yang seperti dia. Diberkatilah engkau dari antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahim. Nah, siapa buah rahimnya Maria ini? Ya, bayi Yesus ini. Oleh karena itu Maria itu bukan hanya sekedar dilewati oleh bayi Yesus. Banyak orang bilang, Maria itu kan seperti botol kecap. Yang kita butuhkan kecapnya. Kalau kecapnya sudah dimakan, botolnya dibuang. Lah kecapnya itu Yesus, botolnya itu Maria. Bukan begitu. Saya tidak bisa menanam botol berbuah kecap. Bisa? Ada yang bisa nanam botol lalu berbuah kecap? Tidak. Sementara Yesus itu adalah buah dari rahimnya Maria. Berarti kalau gitu Maria bukan hanya sekedar dilewati. Tetapi Maria betul-betul dipakai oleh Allah, indung telurnya dipakai, diciptakan menjadi janin, dan janin itu dipakai oleh firman Allah menjadi tubuh manusianya sehingga dia bisa lahir sebagai manusia. Artinya apa ini? Karena kejatuhan manusia ini sudah terpisah dari Allah. Yang digambarkan manusia diusir dari Taman Eden. Kejadian 3:24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, manusia diusir lalu dihadang oleh kerub yang memakai pedang. Manusia tidak bisa masuk lagi untuk ambilkan pohon kehidupan, buah kehidupan, supaya manusia tidak hidup kekal. Dalam keadaan sudah jatuh. Nah, kalau dia hidup kekal karena makan buah kehidupan dalam keadaan sudah jatuh, maka dia tidak beda dengan iblis. Makanya tidak diizinkan masuk supaya tidak menjadi jahat yang kekal. Nah, manusia terputus dari Allah. Tetapi oleh belas kasihannya sekarang manusia diangkat kembali oleh Allah dengan firman Allah ini mengambil kemanusiaan dari perutnya Bunda Maria, dan Natal ini berarti peristiwa perangkulan kembali manusia ke dalam diri Allah. Perangkulan kembali manusia yang telah terbuang itu dirangkul dalam kasihnya Allah itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat ini bahwa ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, bukan dari manusia laki-laki, tapi dari kuasa Allah oleh rohnya Roh Kudus. Allah menarik kita kembali
Allah merangkul kita kembali dalam Natal itu supaya kita bisa kembali menyatu dengan dirinya yang penyatuan itu telah terpisah akibat dosa. Jadi Natal itu kalau begitu bukan sekedar masalah kita hura-hura. Natal itu bukan yang sekedar perayaan ulang tahunnya bayi Yesus. Sehingga kita terlalu dangkal mengatakan happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Jesus. Bukan. Kita tidak sekedar merayakan hari ulang tahunnya anak Maria. Tapi kita merayakan peristiwa di mana kita yang jatuh paling dalam itu telah dirangkul kembali oleh Allah dengan mengambil kemanusiaan kita dari Bunda Maria oleh kuasa Roh Kudus. Kita dipulihkan. Awal pemulihan kita itu pada hari Natal. Itulah sebabnya di dalam gereja ortodoks kita menyongsong Natal itu melalui puasa sebagai bukti kehusukan kita menyambut karya Allah yang telah mengangkat kita kembali ini. 19. Matius 1:19. Karena Yusuf suaminya, ya, dalam zaman itu orang bertunangan sudah disebut suami. Sehingga putus tunangan juga harus dicerai. Itu budaya pada abad ke-1 di antara orang Yahudi. Jadi Maria belum pernah menikah dengan Yusuf. Kan dikatakan baru tunangan tadi kan. Tapi tunangan itu pun sudah membutuhkan surat bahwa resmi kamu bertunangan. Tapi belum boleh berkumpul suami istri. Untuk putus, ya tetap ada surat putusnya semacam surat cerai. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan, nama istrinya sudah disebut istri biarpun masih dalam tunangan. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya tentunya lah, kalau ada seorang muda pacaran dengan seorang wanita, tiba-tiba tidak tahu dari mana dia hamil. Yang dia tidak merasa melakukan itu, ya dia akan cerai ini. Itu hal yang lumrah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud untuk menceraikan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari manusia, bukan dari laki-laki manapun, tetapi oleh mukjizat dari Allah. Yang menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Mengapa bayi ini harus jadi Roh Kudus? Supaya dia bukan lahir dari hawa nafsu manusia. Supaya dia lahir dari kesucian Allah. Sehingga dia menjadi bayi yang suci. Lukas 1 ayat 34. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bahasa aslinya karena aku tidak mengenal pria. Andraginosko, karena aku tidak mengenal pria. Terus? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Akan disebut kudus. Karena lahir bukan dari hawa nafsu manusia, tapi dari kuasa Roh Kudus. Mengapa begitu?
untuk menciptakan satu kemanusiaan baru yang sudah dirusak oleh kejatuhan Adam. Dengan demikian di dalam Yesus kita dipulihkan ke dalam kemanusiaan sebelum jatuhnya Adam. Sehingga Yesus itu disebut sebagai Adam yang terakhir. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang Ayat 45 alamiah. deh, 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus disebut Adam yang akhir karena dia mengakhiri kodrat Adam sesudah jatuh. Kodrat apa? Kodrat kematian. Kodrat apa? Kodrat dosa. Kodrat apa? Kodrat keterpisahan dari Allah. Itu diakhiri oleh Yesus melalui lahirnya bukan dari hawa nafsu manusia, melalui penyatuan antara kodrat ilahinya sebagai firman dan kodrat kemanusiaan yang diambil dari perut ibunya ini, sehingga manusia dikembalikan menyatu dengan Allah. Itulah tujuan Natal. Berarti ini peristiwa yang amat suci. Itulah mengapa kami dari Gereja Ortodoks kami puasa. Karena kami menghadapi peristiwa suci, kami tidak menghadapi suatu pesta perayaan yang penekanannya pada kesenangan jasmani. Terus kembali kepada Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia menciptakan kemanusiaan baru melalui kandungan Maria. Dan kemanusiaan baru ini yang lepas dari kuasa dosa dan kematian itu, di puncaknya adalah melalui kebangkitan Yesus. Karena dengan bangkitnya dari mati, dia mengalahkan kematian. Dan kematian itu adalah akibat dosa. Dengan kematian dikalahkan, dosa dikalahkan. Maka Natal ini adalah peristiwa suci yang mengangkat kita untuk menyatu kembali kepada Allah. Terus ayat 21. Dari Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari Mengapa dosa lahirnya mereka. laki-laki bukan perempuan? Karena dia akan memulihkan keberadaan Adam. Dia akan menjadi Adam yang terakhir dan mungkin Adam wujudnya perempuan. Itulah sebabnya ketika dia lahirnya sebagai laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Selamat dari apa? Dari kematian. Selamat dari apa? Dari iblis. Selamat dari apa? Dari keterpisahan dengan Allah. Selamat dari apa? Dari siksa neraka. Kristus melakukan itu melalui penyalipannya, di mana dengan penyalipannya dia mengalahkan dosa. Melalui penguburannya, di mana dengan penguburannya itu dia mengalahkan iblis. Dan melalui kebangkitannya, di mana dengan kebangkitannya itu dia mengalahkan kematian. Sehingga dengan kedatangan Yesus ini, dosa, iblis, dan kematian yang membuat kita terpisah dari Allah dan membuat kita tidak bisa bersatu kepada Allah lagi, disingkirkan dan kita bisa disatukan dengan Allah kembali. Itulah arti Natal. Ayat 22.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu bahasa Ibrani, itu artinya kami. Manu itu itu artinya beserta. Manu itu artinya kami, El itu artinya Elohim. Immanuel artinya Allah beserta kami. Mengapa? Sebab yang menjadi pribadi dari anak laki-lakinya Maryam ini adalah firman Allah yang adalah Allah. Berarti dengan kata-kata Immanuel ini dikatakan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia adalah penjelmaan dari firman Allah yang adalah Allah yang beserta dengan kami, yang merangkul kita supaya kita dirangkul kembali dalam hidup kekalnya Allah, supaya kita dirangkul kembali di dalam cinta kasihnya Allah. Maka dia dikatakan sebagai Immanuel, atau kalau dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Siapa berani melakukan hubungan suami istri kalau tahu yang ada di perut anaknya, di perut perempuan ini adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Itulah sebabnya dalam gereja perubahan dikatakan Maria memang tidak menjadi istrinya Yusuf sungguh-sungguh. Yusuf itu hanya sebagai pelindung dari Maryam sebab bapaknya udah mati. Bapaknya itu namanya Yoakim, ibunya namanya Hana. Dan Maria dilahirkan ketika Hana dan Yoakim ini sudah umur tua. Dia dititipkan di Bait Allah, dipelihara oleh Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Dan itulah sebabnya ketika dia sudah mulai menjelang akhir balik, umur 15-16, sudah tidak boleh tinggal di Bait Allah lagi, maka diadakan sayembara. Siapa yang dapat memelihara wanita suci ini? Dalam sayembara itu yang menang Yusuf. Yusuf dinyatakan sebagai laki-laki yang sudah tua. Sehingga dengan demikian dia tidak betul-betul menjadi suaminya Maria. Dia memelihara Maria. Itulah sebabnya saudara, akhirnya di dalam kisah selanjutnya, ketika Yesus akan mati dan meninggalkan dunia ini, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya 25. Yohanes 19 ayatnya yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ada Maria bunda Yesus di situ, dan bibinya Yesus yang juga bernama Maria ada di situ. Terus ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di maksudnya sampingnya, Yohanes penulis Injil, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, pada peristiwa saya penting ini, Yesus menempatkan muridnya dalam hubungan sebagai ibu dan anak dengan Maria. Terus? Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan anak dan ibu dengan murid. Berarti ini perintah Yesus untuk muridnya yang dikasih ini juga berlaku untuk kita.
Maria itu menjadi ibu rohani kita. Maria kan punya anak lain, kalau betul dia punya anak lain. Yang disebut dalam Markus pasal 6. Ada Yakobus di situ, ada Yoses di situ, ada Yehuda di situ. Coba, ini orang timur loh. Maria bukan orang Amerika. Orang timur itu menghormati ibunya, terutama anak sulungnya akan menghormati ibunya. Kira-kira kalau Maria mempunyai anak betul-betul ini si Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan anak-anak perempuannya yang lain, kokonya mau meninggal, kokonya mau meninggalkan dunia, anak mamanya diserahkan pada orang lain, Yohanes, kira-kira terima enggak anaknya yang lain? Enggak. Ternyata tidak ada protes dari Yakobus, tidak ada protes dari Yudas, tidak ada protes dari Simeon, menunjukkan memang mereka bukan anaknya Maria. Mereka saudara Yesus, tapi bukan anak Maria, ibunya Yesus. Di mereka adalah anak Maria, bibinya Yesus. Jadi saudara apa itu? Saudara sepupu. Kalau kita orang timur ini, kalau mengenalkan saudara sepupu kita pada orang lain, kita bilangnya apa? Ya saudara kan gitu. Ini saudara saya. Lain dengan orang Amerika, kalau saudara ya anaknya papa, anaknya mama, gitu kan. Kalau kita orang timur kan enggak. Saudara sepupu pun adalah saudara. Jadi yang disebut saudara-saudara Yesus dalam Markus 6 itu, menurut tradisi gereja, itu bukan anaknya Maria. Maria tidak punya anak lagi kecuali Yesus Kristus. Dan punya anak-anak yang lain, yaitu kita semua yang percaya kepadanya. Oleh karena itu dalam tradisi dikatakan, akhirnya Bunda Maria ikut Yohanes ketika dia menjadi pimpinan gereja, menjadi episkop di Efesus, di Turki. Dan ketika beliau menjelang meninggal, diberitahu oleh malaikat Gabriel, kamu akan mati. Dan dia mengatakan, saya tidak mau mati di sini, saya ingin mati di Yerusalem. Akhirnya diantar pulang ke Yerusalem oleh Yohanes dengan perahu. Dan Yohanes kembali ke Efesus, Bunda Maria ada di kampungnya. Dan menjelang kematiannya, malaikat Gabriel memberitahu dia lagi, kamu akan segera dipanggil oleh Bapa. Dan beliau mengatakan, aku mau pergi dari dunia ini kalau murid-murid anakku datang untuk menyaksikan kepergianku. Dan menurut tradisi, akhirnya murid-muridnya yang sudah terpisah kemana-mana itu diraibkan dengan awan. Seperti kita Filipus diraibkan dari tengah jalan tempat Bunda Maria mau meninggal. Hanya satu yang terlambat, Rasul Thomas. Karena dia berada di India, di tempat yang paling jauh. Sehingga Bunda Maria dikuburkan, sudah 3 hari Rasul Thomas baru datang. Bunda ada di mana? Dicari di kuburannya kosong, saudara-saudara. Disangka dicuri orang. Tapi tak lama kemudian Tuhan Yesus dan Bunda Maria menampakkan diri dalam sinar. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tubuhku ini, gampangannya gitu, berasal dari ibuku. Berarti ini pohon dari tubuhku. Aku sebagai buah rahim ibuku telah dimuliakan. Maka asal mula akar dari kemanusiaanku pun sekarang aku muliakan. Dia menjadi bukti siapa yang percaya kepadaku akan diselamatkan seperti ibu ini diselamatkan. Memang Maria bukan juru selamat. Tetapi Maria adalah bukti dari karya keselamatan itu. Sehingga barang siapa yang percaya Tuhan Yesus, seperti Maria juga percaya Tuhan Yesus,
mereka juga akan diselamatkan dan dimuliakan seperti halnya Maria. Ya, mungkin banyak cerita ini Anda belum pernah dengar ya. Dan ini tertulis dalam khasanah tulisan-tulisan gereja ortodoks. Semuanya ada dalam gereja ortodoks, ditulis. Dan kami dalam gereja ortodoks punya tulisan para murid Kristus ribuan jumlahnya itu dikumpulkan dari satu buku namanya Sinaksarion. Dari buku Sinaksarion inilah kita tahu sejarah ini asalnya dari mana kemana, apa yang terjadi, semua ada di sana. Termasuk kapan matinya Bunda Maria, bagaimana matinya Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria itu dimuliakan, bagaimana kita sekarang diangkat oleh Yesus menjadi anak rohani Bunda Maria, dan Bunda Maria menjadi anak rohani kita. Nah, semoga Natal kali ini memberikan wawasan yang lebih luas terhadap saudara. Sehingga ketika saudara merayakan Natal nanti ke depannya, bukan hanya menekankan sisi budaya Amerikanya saja, yang selama ini dirayakan oleh gereja-gereja modern, tetapi merayakan Natal dalam makna Alkitabiahnya, dalam makna teologisnya, dan dalam makna sejarahnya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom.